Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sumpah Pemuda dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Perkenalkan, nama saya Cahya dari kelas 11 MP1. Saya Nia dari 11 MP2 dan ini bintang tamu kita. Boleh perkenalkan? Perkenalkan, saya Anissa Fajrina dari 10 AKL 2. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Rizky dari 10 AKL 2. Perkenalkan, nama aku Elviani Izumi dari 10 AKL 2. Oke, kelas 10 semuanya. Kan kita lagi memperingati Hari Pahlawan. Iya. Nah, menurut kalian kenapa sih Hari Pahlawan tuh harus diperingati setiap tahun? Karena menurut saya Hari Pahlawan harus diperingati setiap tahun atau setiap tahun yang akan datang, agar mengingatkan generasi-generasi yang akan datang bahwa pengorbanan pahlawan Indonesia itu sangatlah berat dan sangatlah berarti bagi Indonesia. Tanpa pahlawan, Indonesia tidak akan merdeka dengan detik ini juga. Harus dikenang oleh generasi-generasi yang akan datang. Kalau menurut aku harus diperingati supaya kita nggak lupa sama perjuangan mereka. Dan itu juga bisa jadi salah satu bentuk tanda kita menghargai perjuangan mereka. Kalau aku, biar kita mengingat jasa-jasa para pahlawan. Dan Hari Pahlawan itu kalau menurut aku salah satu momen untuk kita mengingat kalau misalnya kemerdekaan itu bukan datang begitu aja, tapi karena adanya pengorbanan besar dari para pahlawan untuk memerdekakan Indonesia. Itu sangat berat. Kira-kira nih, siapa sih pahlawan nasional yang paling kalian kagumi dan kenapa? Kalau aku sih Raden Ayu Kartini, karena beliau adalah sosok perempuan yang berani memperjuangkan hak-hak wanita di masa itu, terutama di bidang pendidikan. Beliau juga punya semangat dan hati yang tulus untuk membuat wanita Indonesia bisa berjuang. Kalau aku paling kagum sama Cut Nyadin, karena beliau berani banget melawan penjajah meskipun beliau harus kehilangan banyak hal, termasuk keluarganya. Terus semangat juangnya juga besar banget. Nah, saya berkorban. Kalau menurut saya, pahlawan yang saya kagumi itu adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah seorang jenderal yang dengan teguh mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang masih abu-abu. Di tengah para penjajah seperti Belanda dan Inggris datang ke Pulau Jawa untuk merebut kembali wilayah jajahan mereka, Jenderal Sudirman memimpin pasukan-pasukan gagah berani untuk mempertahankan daerah Indonesia agar tidak kembali jatuh kepada para penjajah dan sekutu. Nah, jadi kan kalian udah kasih tahu pahlawan yang kalian kagumi. Nah, kalau misalnya kalian dikasih satu kesempatan buat ngobrol, kalian mau ngobrolin apa? Aku mau ngobrol sama Insinyur Soekarno, terus aku mau nanya gimana sih cara beliau bisa tetap semangat dan percaya diri waktu Indonesia belum merdeka, padahal tekanan dari penjajah besar banget kan? Kalau saya ingin bertemu dengan sosok pahlawan yang bernama Tan Malaka. Tan Malaka ini orangnya visinya bagus. Dia ingin membangun Indonesia dengan ekonomi yang sangat besar. Tetapi dia memiliki ideologi yang berbeda. Bukan republik, dia memiliki ideologi komunis atau sosialis. Maka jika Indonesia dipimpin oleh Tan Malaka, dia akan bersekutu dengan kuat oleh Soviet dan Republik Rakyat Cina. Dan kemungkinan Indonesia akan memiliki ekonomi yang besar, dan dengan itu dia mungkin akan bergabung dengan blok timur pada perang dingin, berhadapan dengan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisnya, Eropa Barat dan juga Amerika Utara. Sementara Indonesia kemungkinan akan sangat maju di Asia Tenggara, mengingat visinya untuk memberantas korupsi dan mencerdaskan anak bangsa agar kedepannya bangsa Indonesia akan lebih baik lagi. Kalau aku pengen banget ngobrol sama Cut Nyadin karena beliau adalah sosok yang luar biasa berani. Aku juga pengen nanya ke beliau gimana sih caranya tetap kuat dan nggak menyerah dalam keadaan yang berat banget. Ada gak sih orang terdekat kalian yang kalian anggap sebagai pahlawan di dalam hidup kalian?
jelas sekali pahlawan yang terdekat dari saya adalah orang tua saya. Iya. Ya sama sih. Ibu saya melahirkan saya, membesarkan saya, dan melindungi saya sejak saya masih kecil, sangat kecil sekali, masih sesel. Dalam rahim ya. Lalu saya bertumbuh besar dan penuh kasih sayang oleh orang tua saya, dan bapak saya menafkahi saya dengan bekerja keras. Saya menghormati dan juga saya bersyukur kepada kedua orang tua saya karena kedua orang tua saya adalah pahlawan sekaligus pintu untuk masuk ke pintunya surga Tuhan Yang Maha Esa. Boleh lainnya? Ya aku juga sama sih orang tua, karena kan dia juga berjasa banget di hidup aku. Aku juga sama orang tua. Orang Oke. tua itu penting. Ya, benar. Terus kan pahlawan itu rata-rata dikenal ya. Menurut kalian tuh pahlawan tuh harus dikenal atau terkenal gitu? Masih Iya juga terkenal sih, itu. nggak harus Enggak, Iya, ya. nggak harus juga sih kalau menurut aku. Iya, karena banyak pahlawan yang gak dikenal, tapi jasanya tuh besar banget. Contohnya guru, orang tua, tenaga medis, mereka kan juga berjuang tanpa pamrih. Menjadi seorang pahlawan tidak harus terkenal karena yang dilihat itu bukanlah apakah dia terkenal atau tidak, yang harus dilihat itu jasanya, apa hasilnya untuk bangsa, apakah hasilnya bagus. Jika hasilnya bagus dan berguna untuk bangsa seperti dokter, guru, dan juga seorang presiden, itu gak perlu terlalu terkenal, cukup apa hasilnya yang bagus dan apa yang berguna untuk bangsa, maka dia adalah pahlawan, tidak perlu terkenal. Kalau menurut aku juga nggak usah terkenal, tapi dari mereka berjuang untuk memerdekakan Indonesia kembali. Oke. Menurut kalian, apakah semua orang itu bisa menjadi pahlawan? Bisa banget. Semua Bisa semangat, banget. bisa banget. Asal punya niat. Iya, punya niat yang baik, mau berbuat kebaikan, terus juga menolong orang lain dan Mau berkorban. iya mau berkorban demi orang lain, itu salah satu sikap Yang kepahlawanan. bagus. Iya, Gitu betul. menurut aku. Seorang pahlawan tidak selalu dipandang. Bisa dia lahir dari pelosok hutan, pedesaan, atau perkotaan. Asalkan hatinya itu tulus, kuat, dan visinya bagus, dan juga memajukan bangsa, maka pahlawan bisa saja muncul dari mana saja. Seperti pas tahun 2020, itu pahlawan tiba-tiba sangat banyak karena para dokter berjuang keras untuk pasien-pasien agar mereka tetap hidup dan juga berjuang agar mereka bisa hidup lebih baik lagi. Itu sungguh bagus. Pahlawan bisa saja muncul kapan saja dengan hati yang baik, tulus, dan visi yang kuat, dan juga moral, dan juga hati nurani yang kuat. Dah. Ya, Kan tadi kalian bilang kalau pahlawan itu bisa muncul di mana aja dan siapa aja. Nah, kalau misalnya kalian jadi pahlawan, kira-kira kalian bakal memperjuangnya apa? Kalau aku sih di pendidikan ya, karena pendidikan itu penting banget untuk masa depan, terutama kalau menurut aku untuk anak-anak di daerah terpencil yang membutuhkan pendidikan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Jadi itu perlu banget. Hampir sama kayak Elviani, tapi yang saya ingin perjuangkan adalah untuk bangsa ini. Jikalau bangsa ini memiliki potensi yang besar, tetapi terhambat oleh hal-hal seperti pendidikan, kesehatan, dan korupsi. Nah, korupsi ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Betul, Narkoba betul. itu harus itu. Korupsi ini benar-benar nggak memandang dari orang elit atau orang kasta bawah. Semua harus diberantas, mau dari akar-akarnya sekalipun. Korupsi itu adalah salah satu penghambat paling besar di seluruh dunia. Maka saya ingin tidak ada yang namanya korupsi. Pembangunan infrastruktur semuanya memadai, semuanya sama, tidak ada ketinggalan satu sama lain. Teknologi pun harus sama, tidak ada yang namanya ketinggalan teknologi, pendidikan, atau lagi ketinggalan kesehatan, karena kesehatan itu nomor satu, tidak bisa dianggap remeh. Dan juga toleransi antar umat beragama.
harus dikuatkan imannya agar mereka saling menghormati dan menghargai, agar di masa depan bangsa Indonesia bisa lebih kuat lagi dan memiliki potensi yang lebih kuat lagi untuk memperluas pola pikirnya. Kalau aku sih sama aja kayak Elvi, mau memperjuangkan pendidikan supaya semua anak di Indonesia ini bisa bersekolah dan punya masa depan yang lebih baik. Oke, ngerti. Hal apa sih yang bisa bikin kita lupa sama jasa pahlawan? Mungkin kesibukan sama gaya hidup yang udah modern yang serba cepat itu bisa bikin kita lupa buat bersyukur dan mengenang jasa mereka. Hampir sama kayak Anissa. Semua ini karena perubahan budaya yang begitu cepat. Hal-hal yang awalnya mustahil pasti terjadi. Seperti HP. HP ini membuat kita lupa terhadap jasanya para pahlawan. HP ini ciptaan manusia, tapi tidak ada orang-orang yang mengenang jasa siapa pembuat HP ini. Kita hanya memakainya, tidak peduli siapa pembuatnya, siapa pahlawan kita. Justru itu yang paling bahaya. Jikalau kita lupa siapa pahlawan kita, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan ini, maka kita tidak tahu siapa yang mengorbankan dirinya untuk negara ini. Kita hanya menikmati kebebasan, kedamaian, dan demokrasi yang diberikan oleh pahlawan, tapi kita melupakan jasa mereka. Itu sangat tidak baik. Kita boleh menggunakan teknologi, tetapi jangan lupa jasa-jasa mereka, pengorbanan mereka, karena mereka lah yang membentuk suatu bangsa dan negara yang adil dan beradab atas peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kalau aku sih mungkin kadang kita tuh terlalu sibuk dengan urusan pribadi dan juga dunia digital yang begitu modern dan maju, sampai kita tuh lupa kalau dulu itu banyak orang yang memperjuangkan Indonesia, bahkan mengorbankan diri mereka sendiri untuk memerdekakan Indonesia. Ya. Oke, selanjutnya kan rata-rata tuh pahlawan menang ya. Menurut kalian tuh pahlawan tuh harus menang terus atau enggak? Pahlawan itu juga yang namanya adalah makhluk hidup. Ada menang, ada kalah. Kemenangan itu pasti akan datang, tetapi kekalahan juga pasti datang. Rakyat pahlawan pasti mengalami namanya kekalahan, dan musuh pasti mengalami yang namanya kemenangan. Tetapi Tuhan pasti memberikan yang namanya putaran waktu. Awalnya kita kalah, tetapi dengan kita bersemangat, bersabar, dan penuh dengan tekad, kita akan menggapai kemenangan itu. Dan kekalahan pasti akan didapatkan oleh para orang-orang yang salah, orang-orang tirani, oleh orang-orang yang salah dengan memperbudak dan tidak peduli dengan orang-orang yang baik. Karena kan juga yang dilihat kan perjuangannya bukan hasil akhirnya kan, jadi gak harus menang sih menurut aku. Ada kalahnya. Iya, kalau menurut aku juga nggak harus, karena nilai kepahlawanan itu bukan dari hasil akhirnya, tapi dari perjuangan dan pengorbanan mereka kepada negara dan masyarakat. Tidak dilihat dari kemenangannya. Ada nggak kutipan atau kalimat perjuangan yang menurut kalian tuh berkesan? Kalau aku ada dari Bung Karno, yaitu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Itu kalimat yang sederhana, tapi menurut aku maknanya dalam banget. Dan dari kalimat itu juga mengingatkan kita untuk nggak melupakan jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur untuk memerdekakan negara kita. Kalau saya ada dari kutipan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman membuat kutipan ini. Kami tentara Republik Indonesia tidak akan yang namanya gugur. Selagi negara Indonesia masih berdiri, kami tidak akan mundur. Apalagi yang namanya runtuh. Jikalau negara ini runtuh, maka kami akan runtuh bersamanya. Kutipan itu sangatlah berarti. Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak akan pernah yang namanya berhenti. Sekali berhenti, para tentara tidak akan yang namanya berhenti sampai negara itu bertahan, sampai negara itu runtuh. Tentara itu akan yang namanya runtuh bersama negara itu, tetapi mereka tidak akan menyerah agar negara itu tidak runtuh, dan mereka akan terus berjuang untuk bangsa, untuk anak-anak mereka di masa depan. Kalau aku kutipan dari Khairil Anwar yang berisi
izinkan saya hidup 1000 tahun lagi untuk membela Indonesia. Menurut aku itu berkesan banget sih, dan itu nunjukin semangat yang gak pernah padam. Oke, keren banget sumpah. Oke, gitu aja podcast kali ini tentang Hari Pahlawan. Boleh kali kutipan dari siapa ya? Rizky? Buat sebagai penutup. Sebagai seorang manusia, kita tidak boleh yang namanya melupakan jasa orang lain. Walaupun sudah berlalu lama, tapi kita harus mengingat jasanya. Karena jasanya lah yang besar, yang pasti akan menuntut kita ke kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.